Shalom Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, mari silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang di rumah saudara masing-masing, katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak lagi menjelaskan tentang jemaat Efesus, kota Efesus, dan bagaimana proses hingga kemudian Efesus ini terbentuk menjadi jemaat dan percaya melalui pemberitaan Rasul Paulus, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kondisi Efesus pada waktu itu. Jadi kiranya Bapak Ibu masih mendengar, tapi paling tidak saudara terekam untuk memahami bahwa surat ini adalah surat yang ditulis dalam penjara ketika Rasul Paulus mengalami perlakuan tidak adil dan dipenjarakan di Roma. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Paulus ini dipenjara karena tuduhan orang Yahudi. Silakan baca nanti di Kisah Rasul pasal 16, itu rame banget tentang bagaimana kemudian di ayat 37 dia disebut telah menghinakan ajaran Yahudi ketika menginjili juga orang-orang non-Yahudi. Nah, sekarang saya justru mengajak saudara untuk mari bayangkan kondisi penjara di Roma. Beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu kali ya, saya lupa, di Piniel ini saya menyampaikan tentang ketidaknyamanan penjara di Roma, tentang bagaimana lantainya dengan kemiringan tertentu, diikat dengan rantai juga, lalu kemudian ada bulatan bola dari besi pemberat, di kaki juga sama. Lalu ada seutas rantai yang mengikat, menyatukan tangan dan kaki sehingga dia kalau tidur pistol, kalau berdiri bungkuk. Nah, lalu di kondisi yang tidak nyaman itu, apakah hal wajar yang dilakukan oleh orang ketika nulis surat kepada temannya? Makanya saya ajak saudara masuk pada kondisi ini. Saudara harusnya terkejut sebab ketika membaca surat Efesus, waktu dia ada di penjara Roma, dia tulis Efesus itu, dia justru menyampaikan sesuatu yang terbalik. Dia bilang begini di pasal 1 ayat 1, terpujilah Allah. Pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah. Seharusnya dia menggerutu dan dia harusnya berkata, saya kelelahan, kesian, saya diikat di sini, saya tidak nyaman. Tapi enggak dibilang, terpujilah Allah. Pasal 1 ayat 3. Bahkan lebih lanjut, kalau saudara baca pasal 1 ayat 15 sampai 16, malah dia bilang begini, aku bersyukur. Orang dalam penjara, dalam kondisi yang tidak nyaman, bilang begini, aku bersyukur. Dia tulis surat. Harusnya, saya ini, aduh makanan yang gak enak, ini begini, ini begitu. Harusnya begitu, tapi enggak. Efesus, aku bersyukur. Dan tahukah saudara, mengapa tiba-tiba kegairahan muncul saat di penjara, bukan kelemahan dan kemurungan, justru gairah hidup muncul Paulus, karena dia dapat kabar bahwa Efesus punya semangat iman luar biasa. Makanya kalau saudara baca Efesus 1 ayat 15-16, dia bilang, aku mengucap syukur tentang hal-hal baik yang terjadi padamu, imanmu bertumbuh dan kau melakukan banyak hal baik kepada orang benar dimanapun berada. Aku bersyukur. Jadi itu menguatkan justru Paulus di tengah kondisi waktu ia di penjara. Nah, sekarang mari kita gali pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bacaan kita. Bapak Ibu kalau mau tahu intinya, paling pertama harus baca ayat 13. Walaupun harusnya diruntut dari ayat 1, tapi sebenarnya hal ini bermula dari ayat 13. Di ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Jadi rupanya jemaat Efesus lagi gundah. Rupanya jemaat Efesus lagi sedih. Mengapa? Karena Paulus dipenjara. Dan salah satu sebabnya adalah pemberitaan Injil yang dilakukan untuk Efesus. Saudara tangkap? Jadi mereka merasa merekalah penyebab Paulus dipenjara. Maka itu mereka sangat sedih, aduh gara-gara kami Paulus dipenjara. Nah, sekarang mari kita lihat reaksi Paulus terhadap kondisi umat pada waktu itu yang resah karena Paulus dipenjara. Lihat ayat 1. Ayat 1 ini harus dibaca bukan berdasarkan bahasa yang tertulis di Lembaga Alkitab Indonesia, nanti terkesan ada kambing hitam. Saya mau jelaskan. Dia bilang begini, di ayat 1 dia bilang begini,
Aku memang dipenjara karena Kristus untuk kamu supaya bisa kenal Allah. Kalau saudara baca ini terkesan, oh memang asal kau tahu ya, saya dipenjara karena kau. Kesannya kan begitu kan, tapi kalau Bapak Ibu baca berulang sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu menemukan itu bukan kecewa, itu bukan nada, iya gara-gara kau, tapi sebenarnya itu dibaca dengan penuh keagungan dan pemuliaan. Baca sampai 2 supaya Bapak Ibu menemukannya. Aku dipenjara karena, jadi kalau saya mau pakai nada kira-kira ini, aku dipenjara karena Yesus Tuhanku, supaya engkau diselamatkan, dan wow, aku dipercayakan untuk itu. Jadi kira-kira tekanannya begitu. Bukan, iya memang gara-gara kau saya dipenjara. Bukan, ini dia menggunakan nuansa keagungan. Bahwa aku dipenjara karena Kristus, bukan Kristus kambing hitam. Karena Kristus itu dengan luar biasa dia mengagungkan. Untuk menyelamatkan kalian. Dan ini suatu nilai kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi dia menyampaikannya dengan keagungan dan kebanggaan. Oh, ini luar biasa. Jadi bukan menimpali rasa sedihnya orang Efesus waktu itu. Oke, itu catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, lihat ayat 5. Rasa syukur dan sukacita di penjara semakin bertambah, bukan kemurungan. Ketika ayat 5 menjelaskan, tidak usah kalian khawatir, tidak usah kalian sedih saya di penjara, sebab penginjilan ini ternyata tidak sia-sia. Buktinya, ayat 5 bilang begitu, kalian jadi percaya, kalian diselamatkan, walaupun sebenarnya kalian bukan orang Yahudi. Bapak Ibu kalau baca ayat 5, Bapak Ibu harus tahu, dia ini orang Yahudi asli Paulus, dan dia menulis menurut ajaran orang Yahudi. Di luar turunan Abraham, tidak ada keselamatan. Saya ulangi, di luar turunan Abraham, tidak ada keselamatan. Tidak heran kalau Israel disebut bangsa pilihan. Saya sih tidak kurang nyaman kalau bilang Israel itu bangsa pilihan. Saya mau bilang Israel bukan bangsa pilihan, tapi Israel itu bangsa bentukan Allah. Kalau bangsa pilihan itu, ini ada Filistin, ini ada Israel, ini ada Indonesia, ada juga orang Bali di situ. Ini orang Bali kupilih. Itu pilihan. Tapi ini bentukan. Mengapa? Sejak Abraham dipanggil keluar, langsung Tuhan bilang, turunanmu akan begini-begini. Jadi Tuhan membentuk bangsa ini yang kemudian kita sebut jadi bangsa pilihan. Dan di luar turunan Abraham, tidak ada yang diselamatkan. Makanya Paulus bilang, aku sungguh bermegah, aku bersyukur, bukan murung, karena penginjilan yang kulakukan walaupun terpaksa harus dipenjara, kalian diselamatkan padahal bukan orang Yahudi. Saudara lihat bahwa kemudian karena kasih karunia Tuhan, Efesus diselamatkan, walaupun sebenarnya menurut aturan keyahudian tidak bisa diselamatkan. Tapi Yesus Kristus menyelamatkan Yahudi dan juga non-Yahudi, termasuk orang Efesus. Jadi ini semakin meneguhkan dan menguatkan sukacitanya. Terakhir, catatan keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Harusnya Paulus akan berbangga, harusnya dia tulis begini. Makanya dengar baik-baik, bukankah saya hebat? Oke? Bukankah karena kalian saya dipenjara? Oke? Bukankah kalau bukan karena aku, maka tidak ada orang Kristen yang jadi Kristen di luar Yahudi. Asal Bapak Ibu tahu, Paulus dijuluki Rasul ke-13 dengan jangkauan pelayanan di luar keyahudian. Seandainya Paulus tidak ada, Indonesia tidak kenal Tuhan Yesus. Sebab yang kenal penginjilan itu cuma karena yang lain itu kan paling utama melakukan pekabaran Injil Yerusalem dan sekitarnya. Tapi Paulus justru kepada orang-orang yang tidak bersunat di luar turunan Abraham. Jadi Paulus ini luar biasa dan harusnya dia berbangga. Tapi lihat ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, ini orang ini hebat banget. Dia bilang begini, saya cuma pelayan kesian. Karena tadi P1 orang Sangir, jadi saya ikut gaya orang Sangir. Kesian. Cuma pelayan kesian. Saya bukan siapa-siapa. Itu ayat 7 loh. Bahkan parahnya dibilang begini, bukan saya. Ini cuma kasih karunia. Dia nggak bilang dia loh. Dan meningkat lagi, ini murni anugerah Tuhan, bukan jeripayaku. Bapak Ibu,
Saya mengagumi Paulus karena ini. Oh benar, kalau Bapak Ibu merujuk perjanjian baru, surat terbanyak yang ditulis oleh Rasul bukan Petrus, pemimpin 12, bukan, justru Paulus, dengan berbagai ajarannya. Tapi hatinya sungguh sangat rendah, sungguh sangat rendah. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma pelayan. Ini kasih karunia, murni anugerah. Sampai kalian diselamatkan, itu murni anugerah, bukan jasaku. Minggu lalu kita bicara itu kan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat 8 lebih fatal lagi. Dia bilang begini, aku ini bodoh. Kalau saudara tahu, Paulus tidak bodoh. Orang muda ini sudah jadi majelis Sanhedrin. Kalau saudara baca kisah para rasul, dia kan yang bikin nota untuk lempar Stefanus. Dia yang ambil untuk minta. Jadi dia orang yang sangat berpengaruh. Tapi bayangkan, aku bodoh. Dia tidak bermegah pada kesuksesan dari karya pelayanannya. Karena dia tahu itu semua anugerah, itu karena karunia Allah. Padahal kalau bukan karena Paulus dan tanpa Paulus, kemungkinan besar penginjilan tidak akan sampai di luar orang-orang bukan Yahudi. Saudara lihat, orang-orang non-Yahudi tidak mungkin diselamatkan. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Saya punya 2 aplikasi untuk saudara bawa pulang. Kambing hitam. Berapa banyak saudara dan saya barangkali yang mengalami kondisi yang tidak nyaman padahal saudara berbuat baik. Ulangi, berapa banyak dari saudara yang mengalami kondisi tidak nyaman padahal saudara berbuat baik dan benar. Oke? Lalu berapa banyak dari saudara yang mencari siapa yang tepat untuk disalahkan? Bukankah saya baik dan benar? Bukankah itu fitnah dan seterusnya? Tapi saya mau bilang kepada saudara, untuk mengatakan kebenaran juga saudara harus memperjuangkan itu. Tapi yang saya maksud, acap kali ketika orang disudutkan, orang akan cari siapa yang tepat jadi korban kambing hitam supaya saya aman. Dalam kondisi Paulus, selayaknya bisa 2 calon kambing hitam, yaitu Allah yang suruh dia tebarkan firman, dan juga karena orang-orang non-Yahudi ini yang harus diselamatkan. Maka gara-gara kalianlah, dan karena Tuhan, saya dipenjara. Tapi tidak bagi Paulus. Dia menyebutnya itu dengan keagungan, seakan di penjara itu pun sesuatu yang mesti disyukuri. Saya mau bilang hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Di kondisi apapun yang saudara alami karena melakukan kebenaran, merujuk 2 minggu lalu, adalah hal yang lebih baik. Engkau kemudian mengalami hal yang tidak nyaman, justru karena mengerjakan kebenaran, daripada mengerjakan ketidakbenaran. Paulus ada di titik itu, bahwa di kondisi yang tidak nyaman sekalipun, dia nggak cari siapa yang tepat disalahkan. Yang dia tahu adalah, saya harus bersyukur, menikmati buah kepercayaan yang Tuhan beri dalam proses pekabaran Injil itu. Hal pertama saya mau katakan kepada Bapak Ibu, daripada bersungut untuk cari kambing hitam, carilah cara dan peluang untuk mensyukuri ketidaknyamanan saudara. Sebagaimana kondisi tak nyaman dalam penjara, Paulus mampu mengangkat syukur. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, minggu lalu, saya yakin ini nggak kebetulan teks ini, minggu lalu kita bicara soal merendahkan diri supaya Tuhan ditinggikan. Ini juga terjadi. Bukan karena jasa-jasa Paulus, dia mau pamer. Tapi dia bilang, aku justru orang bodoh, padahal dia pinter. Aku ini hanya sekedar pelayan, padahal dia rasul yang cukup besar dan dia segani. Ini semua anugerah yang Tuhan beri. Ini semua karunia yang Tuhan kasih. Yang saya mau katakan kepada saudara, aplikasi yang ketiga ini adalah, ada banyak orang yang ketika melakukan sesuatu, mencari rasa hormat. Ada banyak orang, entah di gereja sekalipun, kiranya tidak sekarang karena sudah susah ya, kita pandemi nggak berjumpa dengan orang banyak. Ada banyak orang ketika melakukan sesuatu yang katanya benar dan baik, sebenarnya ada U di balik B, ada udang di balik batu, supaya orang puji segala hal yang sudah dia kerjakan. Hari ini kita belajar tentang kerendahan yang luar biasa yang disampaikan Rasul yang besar ini. Aku bukan siapa-siapa, itu terjadi karena anugerah Allah. Maka hal yang sama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya dalam bentuk panggilan model apapun, termasuk di gereja, aktivitas saudara di luar, dan apapun yang saudara kerjakan, lalu berbagai hal yang baik itu kemudian
menjadi sesuatu yang layak untuk ditinggikan dan dipujikan. Kemarin saya tulis status, kita punya hutang untuk memberi pujian pada orang lain. Tepuk tangan supaya orang lain merasa disayang dan tahu bahwa itu pekerjaan baik. Itu hal yang wajar. Maka kalau ada orang yang datang memuji saudara dengan semua prestasi yang saudara buat, saya mau bilang itu wajar. Tapi ikuti Paulus, kembalikan itu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Wih, ternyata mantap loh. Wow, puji Tuhan. Kenapa enggak Tuhan yang ditinggikan? Walaupun secara manusiawi, siapa sih yang enggak suka dipuji? Bapak Ibu diajak untuk belajar pada karakter ini. Di kesuksesan panggilan saudara, di situasi apapun yang saudara alami, dan kemudian berhasil saudara dapat, lalu kemudian apresiasi saudara terima, terimalah itu sebagai kewajaran. Tapi jangan lupa, kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tadi terakhir ya, ini terakhir sekali. Bapak Ibu, puji Tuhan, melalui Paulus, engkau dan saya, yang bukan turunan Abraham, telah dipanggil untuk memperoleh kasih karunia Allah dan diselamatkan. Melalui karya Rasul 13 ini, orang-orang yang bukan turunan Abraham menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Salah satunya adalah saya dan saudara di rumah. Maka seharusnya keselamatan ini saudara respon dengan tanda syukur, menjaga dan merawat hidup rohani saudara untuk tetap teguh iman. Karena ternyata semua terjadi ketika saudara tercatat dan saya di kitab kehidupan. Itu jua cuma anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari rawat anugerah dan karunia keselamatan ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu